Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Kita berdoa dulu ya, semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang terpenting kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal aku yang sejati atau diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Kita mulai ya. Geser-geser untuk melihat peruntungan apakah di hari ini yang mendominasi kehidupan dari setiap bintangnya. Yang pertama adalah Aquarius. Iya. Queen of Wands atau Ratu Tongkat. Ini menggambarkan bagaimana Aquarius bersemangat, bergairah, ingin berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, ingin melakukan yang terbaik dan membawa manfaat sebesar-besarnya dari apa yang dilakukan di hari ini ya. Jadi nggak usah terpancing emosi, jangan sampai Anda kesal atau marah terhadap seseorang karena bisa merusak mood Anda sehari ini ya. Oke, untuk yang berpasangan ini adalah gambaran di mana Anda menyadari betapa pentingnya hubungan yang dijaga dengan baik. Penting sekali komunikasi dijaga dengan baik dan ada beberapa hal yang harus dikondisikan bersama supaya tidak terkesan Anda one man show atau ambil keputusan sendiri, ambil jalan sendiri, sesuatu dilakukan sendiri ya, tapi harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dan buat yang lajang, ini adalah kesempatan atau peluang Anda untuk terus berusaha melihat potensi diri Anda untuk menemukan seseorang yang spesial, seseorang yang istimewa, dan seseorang yang bisa membuat Anda bersemangat lagi, hidup lagi, istilahnya gairahnya hidup lagi. Dan mudah-mudahan Anda segera bertemu dengan seseorang tersebut. Kalaupun tidak, tapi setidaknya Anda sudah banyak melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk diri Anda, juga orang-orang yang di sekitar Anda ya. Yang berikutnya adalah Pisces. As koin, rezeki dari langit ya. Sodoran dari koin yang terbesar, keberuntungan yang besar. Apakah itu pasti? Ya, kalau diupayakan dia akan mendekati Anda. Karena sepertinya mulai nih dominasi as koin, dulu-dulu itu lebih kepada misalnya Leo dan Taurus ya, tapi sekarang as koin sepertinya mulai lebih sering mendekati Pisces. Semoga saja ini bisa diupayakan, bukan cuma didiamkan, akan lewat peluangnya begitu saja ya. Coba segala hal yang memungkinkan meningkatkan kualitas diri Anda, meningkatkan kualitas kerja Anda, meningkatkan kualitas hubungan dengan beberapa pihak yang terkait dengan aktivitas Anda. Semoga bisa betul-betul diwujudkan dan membawa kebahagiaan, merasakan kepuasan atas jalinan kerjasama yang dibentuk dalam aktivitas Anda dengan beberapa pihak. Untuk yang berpasangan, support dan dukung apapun yang akan Anda lakukan bersama pasangan dan tunjukkan bahwa Anda punya atensi yang penuh, full of attention untuk bisa semuanya terselenggara dengan baik dan pasangan merasa damai, merasa tentram, merasa nyaman melakukannya bersama Anda. Dan untuk yang lajang, ini adalah gambaran tangan yang menyembul dari balik awan dan tangannya bercahaya bergambar koin. Kalau Anda merasakan setruman atau chemistry atas sesuatu yang Anda rasakan pas, cocok, sesuai, maka lanjutkan. Tapi kalau Anda belum menemukannya, maka fokus dengan melakukan hal-hal besar yang akan meningkatkan diri Anda semakin beruntung, semakin sukses, semakin berhasil, dan mendapatkan banyak timbal balik dari apa yang sudah Anda lakukan ya. Yang berikutnya adalah Aries ya. Itu Page of Swords. Ini didominasi oleh pikiran. Mungkin ada sesuatu yang Anda ingin tahu jawabannya cepat,
ingin selesai cepat, ingin tuntas cepat, tapi jangan terkesan Anda terburu-buru atau memaksakan diri, sehingga ada beberapa hal yang akan membuat Anda jadi nggak nyaman sendiri gitu ya. Semua harus dikoordinasikan, dibahas, didiskusikan, walaupun Anda mengerahkan segala daya upaya, keinginan, daya pikir Anda, tapi kalau memang harus dilakukan dengan beberapa pihak, Anda harus bekerja sama dengan baik. Kalau Anda lakukan sendiri belum tentu berhasil atau sukses. Dan hindarkan sikap seperti ketersinggungan, sudut pandang pikiran Anda yang jadi mudah tersinggung gitu ya, itu dihindarkan. Jangan sampai baper, gampang sekali marah atau tersinggung gitu gara-gara omongan yang mungkin belum connect, Anda langsung menuduh dan mengira-ngira begini begitu, pusing sendiri nanti ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menjadi tanda tanya Anda, diskusikan, bahas bersama, dan pastikan apa yang Anda lakukan akan membawa sesuatu yang positif. Untuk yang berpasangan, kalau memang ada sesuatu yang masih mengganjal dan ingin Anda tanyakan ke pasangan, Anda harus berani ya bertanya, bukan cuma memendamnya di dalam pikiran ataupun perasaan, karena ini akan jadi problem atau masalah baru. Nggak mau kan? Jadi lebih baik disampaikan, didiskusikan, dinyatakan. Nanti kalau sudah tahu jawabannya, Anda baru berpikir, oh maksudnya begitu, bilang dong dari awal, jadi aku nggak curiga, jadi aku nggak nuduh, jadi aku nggak kesel. Nah, artinya komunikasi yang tetap harus diprioritaskan. Ia belirik, dia lagi bercanda sama anaknya, biasanya kalau nggak dituruti kabur, baru pulang, kabur terus datang lagi, biasanya ganggu. Tapi kemarin yang untuk video-video yang lain dia nggak nongol karena ngilang 1 hari. Oke, dan buat yang lajang, jika ingin menjajaki seseorang atau ingin dekat dengan seseorang, sabar. Jangan membabi buta atau memaksakan untuk bisa terhubung atau terkoneksi dengan seseorang, padahal itu memaksakan diri. Nanti kalau sudah jalan, sudah menjadi seseorang yang bisa menjadi bagian hidup Anda, pendamping hidup Anda, kalau seandainya menyesal bagaimana ya? Jangan sampai menyesal di belakang hari. Makanya betul sekali kalau kita dekat dengan seseorang, perlu sekali bibit, bebet, bobot, bebet. Nah, coba dilihat, dipahami, diselami sampai Anda merasa yakin, ya saya sudah yakin mau berjalan dengan dia gitu ya. Yang berikutnya adalah Taurus. Kita lihat Raja Koin, elemen tanah, terkait dengan materi, sesuatu yang terkait dengan usaha keras untuk meningkatkan kehidupan dari sudut finansial, sudut materi, sudut investasi. Nah, kalau ini yang sedang Anda targetkan, berusahalah ya sekuat tenaga untuk bisa mewujudkan apa yang ingin Anda lakukan dan ingin dituntaskan atau ingin dicapai dalam waktu sesegera mungkin, nggak pakai nanti gitu ya. Dan buat yang berpasangan, kalau memang ada sesuatu yang membuat Anda yakin sekali ada sesuatu yang bisa Anda lakukan bersama orang yang Anda sayangi dan ini akan membawa keberuntungan besar, maka lakukan, diskusikan, bahas bersama, jelaskan target-targetnya, sehingga ketika running nggak ada lagi yang bingung ini gimana, itu gimana, harus bagaimana, harusnya seperti apa gitu ya. Dan kalau ada sesuatu yang masih Anda jadikan sebagai angan-angan, coba direalisasikan dengan percakapan, sehingga Anda dengan pasangan tahu step-stepnya bagaimana mewujudkan apa yang selama ini sudah Anda idam-idamkan, sudah ingin diwujudkan ya. Dan buat yang lajang, ini gambaran di mana lajang sepertinya sedang berusaha memanfaatkan potensi dirinya untuk bisa dekat dengan beberapa orang yang menurut Anda layak buat diperjuangkan, layak buat didekati, asik buat diajak ngobrol, asik buat terus di-maintain kedekatannya. Nah, kalau sudah cocok nggak usah pakai lama-lama, mubazir, waktunya hanya buat pendekatan terus, tapi nggak jadi-jadi juga ya. Jadi kalau memang dia memberikan sinyal positif, Anda juga positif, maka cari cara bagaimana mengarahkan diskusinya ke arah satu kondisi hubungan yang makin jelas ya. Oke, yang berikutnya adalah
um, Gemini, the chariot atau kereta perang. Nah, kalau hari ini ada tugas besar dan harus bertempur mati-matian, bertempur habis-habisan, yang paling penting apa? Energi, tenaga, vitalitas, jangan sampai loyo. Kalau memang itu yang dibutuhkan, maka sejak pagi Anda harus persiapkan stamina, tenaga, fokus yang ingin dibahas gitu ya. Nah, Blirik, kamu sudah mulai naik-naik. Turun dulu sana ke anaknya ya. Sudah mulai eksis dia. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau memang tuntutannya cukup besar yang ingin dilakukan di hari ini, aktivitasnya padat, harus direncanakan dengan baik. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam pengarahan atau kesalahan dalam mengalokasikan. Itu bisa fatal. Jadi lebih baik Anda bertempur semampu yang Anda bisa dan kerahkan ya kemampuan, pengalaman, skill, dan segala hal yang akan mendukung kegiatan Anda hari ini supaya hasilnya optimal ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang masih berbeda pendapat, nggak usah pakai ribut, tenang saja, diskusi, bukan ngotot-ngototan. Kalau ngotot pasti nggak enak. Anda harus mulai berani memposisikan diri bahwa saya teman diskusi, saya bersedia kok diajak bicara. Jadi karena saya pasangan, jadi jangan ajak saya untuk kelahi gitu ya. Maksudnya jangan sampai ada kontra dalam membahas satu hal yang tujuannya untuk bersama gitu. Tidak ya. Kamu nanti di sini dulu. Nanti dulu sayang, turun dulu ya. Iya. turun dulu. Ayo, Lirik turun dulu. Wah. Ini kalau udah kangen begini ya, turun dulu sayang. Iya. Sana ke bapak dulu ya. Ke anak-anaknya, ke bapaknya, ke anaknya. Katanya. Ya, dan maaf ya, di intermezzo sama Blirik terus kucing bule. Warnanya kayak kucing yang belel gitu, kayak albino. Cantik sih. Jadi kalau keluar lihatnya kayak ada yang bening-bening gitu. Oke, lanjut lagi. Anda harus berani mengatakan kepada pasangan bahwa Anda butuh sekali diajak bicara, diajak diskusi supaya arah dan tujuannya jelas, apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dikerjakan, dan Anda bukan orang yang untuk dijadikan sebagai lawan perdebatan atau lawan dari sesuatu yang belum sejalan. Kalau belum sejalan didiskusikan untuk jadi sejalan ya, biar satu visi dan satu misi. Itu tujuannya hidup memiliki pasangan atau pendamping. Jadi harus satu ide, satu visi, satu misi. Jadi kalau ada perbedaan dicari jalan tengahnya, bukan malah jadikan itu sebagai alasan untuk bertengkar ya. Untuk yang lajang, kalau masih ada pertentangan di dalam diri Anda bahwa belum siap, belum yakin, belum ingin, itu mungkin bagian dari alasan-alasan kenapa Anda tidak cepat-cepat untuk memiliki seorang kekasih, belum cepat-cepat memiliki seorang pendamping, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau mulai merasa ada yang bisa didekati, nggak apa-apa, itu namanya proses ya. Dan nanti kalau Anda sudah yakin, sudah mantap, baru Anda akan merasakan kendala apapun akan Anda halau, persoalan apapun akan Anda singkirkan. Jadi santai aja untuk saat ini, nggak usah tegang-tegang, nggak usah pakai stres atau sampai perang batin hanya gara-gara belum bisa dekat dengan seseorang ya. Yang berikutnya adalah Cancer, The Magician. Ini gambaran di mana Cancer punya peluang memanfaatkan semua potensi yang ada di dalam dirinya untuk melakukan sebaik-baiknya keputusan, sebaik-baiknya aktivitas, semaksimalnya hasil, dan yakinlah dengan apa yang Anda kerjakan akan memberikan kebaikan, kepuasan, dan juga pencapaian target dari semua yang ingin diwujudkan. Karena di sini 4 unsur Anda kuasai, tanah, air, angin, api, dan itu merupakan bagian dari segala sesuatu yang meliputi kehidupan manusia. Insya Allah kalau Anda serius dan fokus akan mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa di hari ini. Dan untuk yang berpasangan,
Jangan menunda lagi jika Anda ingin melakukan satu perubahan, satu aktivitas yang terkait dengan harapan antara Anda dengan pasangan. Misalnya ingin merealisasikan sesuatu yang sudah ditunda-tunda, tapi kalau hari ini bisa, kenapa harus ditunda lagi? Lakukan supaya ada titik terang dan Anda merasa tenang, puas, dan senang karena diistimewakan, karena Anda pun mengistimewakan pasangan. Sehingga apapun yang akan dikerjakan, diskusi dulu supaya satu sama lain merasa disertakan ya. Dan untuk yang lajang, Anda mungkin saat ini belum punya keputusan apapun, tapi beberapa hal menjadi syarat-syarat yang dibutuhkan dari salah seorang yang Anda kagumi. Ternyata orang tersebut pun bisa akan memberikan nilai plus terhadap Anda karena kriteria yang diharapkan ada dalam diri Anda. Maka saya bilang, sebagai lajang terus tingkatkan kualitas diri, naikkan, upgradekan diri Anda ya, di-upgrade sehingga hal-hal positif yang lebih menonjol, sehingga orang pun dekat dengan Anda merasa nyaman, merasa senang, dan makin dekat, makin ingin dekat, makin ingin dekat. Semoga Cancer yang lajang segera mendapatkan someone spesialnya, seseorang yang kelak akan mengisi hari-hari Anda dan menjadi pendamping hidup. Jadi kalau sekarang sabar, tenang, lakukan proses pendekatan, dan kalau sudah betul-betul merasa sreg, di maintain terus kedekatannya dan komunikasinya ya. Giliran Leo, saya ambil satu kartu, 5 pedang. Nah, ini elemen angin, didominasi oleh pikiran. Ada sesuatu yang membuat Anda jadi rasanya tegang, rasanya kesal, kelelahan yang sangat. Jadi kalau hari ini nggak mau ngapa-ngapain, mau istirahat, silahkan istirahat. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bisa memulihkan tenaga, memulihkan stamina, dan tenang lagi ya, tenang secara lahir batin. Jadi nggak ada rasa kesal ataupun marah karena sesuatu yang membuat Anda mungkin merasa tegang, merasa terganggu, merasa kesal, merasa nggak nyaman gitu ya. Ini yang harus betul-betul diturunkan tensinya supaya Anda nggak merasa lagi terpaksa atau kesal dalam melakukan satu kegiatan di hari ini. Dan mudah-mudahan setelah itu bisa dilakukan dengan baik, cooling down, Anda sudah siap mau ngapain aja, hayu gitu ya. Dan buat yang berpasangan, hindarkan memaksakan kehendak atau marah tanpa sebab. Anda harus bisa mengutarakan dengan baik kalau Anda merasa keberatan, merasa nggak senang, merasa nggak nyaman. Karena kalau Anda cuma diam terus tiba-tiba ngambek marah tanpa ada komunikasi, seolah-olah Anda menganggap pasangan Anda seorang yang ahli telepati gitu, mengerti apa yang Anda marahkan atau mengerti apa yang Anda inginkan. Sulit kalau nggak dibahas ya. Anda harus mengajak dia duduk berdua, bahas dari hati ke hati, maka Anda akan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang menurut Anda ini penting loh, kok cuek aja. Nah, jadi kalau sudah diskusi begitu, Anda jadi tahu, oh pasangannya nggak ngerti toh gitu ya. Jadi jangan sampai memaksakan pikiran Anda, tuduhan Anda atau tudingan Anda tanpa mengerti bagaimana situasi yang sebetulnya. Akhirnya pasangan Anda yang jadi korban tuduhan Anda. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Dan untuk yang lajang, kalau memang saat ini Anda masih masih muncul ya, sering muncul rasa-rasa kecewa, marah, sakit hati tentang situasi yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda, bahkan saat ini dekat pun dengan orang-orang yang menurut Anda belum bisa meluluhkan hati Anda, jangan dipaksakan. Daripada menjalin atau menjalani sesuatu karena daripada nggak ada atau daripada sorangan wae gitu ya, itu sama saja Anda membangun lagi satu rasa sakit buat orang lain. Jangan lakukan itu. Lebih baik Anda jalani, Anda nikmati dulu kesendirian sampai Anda yakin, ya saya sudah yakin saatnya menjajaki sebuah hubungan yang bisa di-maintain untuk ke arah yang lebih serius ya. Yang berikutnya adalah Virgo. Coba kita lihat Virgo. Matahari, the sun, bersinar terang. Hari ini sepertinya punya rencana untuk berkumpul atau pergi ke satu tempat atau menikmati suatu acara yang membuat Anda bersiap-siap
merencanakannya dengan baik, mempersiapkannya dengan all out, karena ini penting buat Anda, karena ini sesuatu yang menyenangkan buat Anda. Semoga harinya bahagia, bersinar, cerah ceria, dan menyemangati dalam melakukan aktivitas yang Anda sudah rencanakan ya. Dan buat yang berpasangan, cinta dan kasih sayang yang terus bersinar laksana matahari akan membuat Anda dan pasangan bergairah, akan membuat Anda dan pasangan mengerti makna cinta yang sesungguhnya. Dibibit terus, diproses untuk ke arah yang makin meningkat, kemudian dijaga, dirawat, dan yakinlah dengan usaha Anda ini hubungan akan harmonis dan juga satu dengan yang lainnya mempunyai keteguhan dalam cinta. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda sedang merasakan keberuntungan, sedang menjadi trendsetter, sedang menjadi bahan pembicaraan para lajang gitu ya, dan Anda mengharapkan hadirnya seseorang yang akan jadi matahari atau cahaya terang bagi hidup Anda, maka jangan pernah menyerah kalau belum mendapatkan. Ikhtiar terus, berdoa dan memohon agar dibukakan pintu jodohnya dan menemukan yang terbaik ya. Yang berikutnya adalah Libra. As tongkat, elemen api, menggambarkan gairah, semangat, sukacita, harapan, dan ini gambaran di mana hari ini sepertinya Anda sudah mempersiapkan segala sesuatu yang akan membuat diri Anda merasa bangga, puas, merasa sukses, merasa setiap waktu terencana dengan baik, dan Anda meyakini semua akan gembira, semua akan bahagia ketika Anda melakukan sesuatu dan semua menyambut dengan sukacita ya. Dan buat yang berpasangan, jadikan dia sebagai seseorang yang betul-betul menjadi penopang, pendukung, pengarah, dan juga yang membimbing Anda untuk mencapai satu keberhasilan. Anda harus berusaha menjadikan dia bagian yang penting dalam hidup Anda, begitupun dia, to become one. Dan Anda terus menjadikan hubungan ini makin berbobot gitu ya, satu sama lain selalu rasanya ingin terus bersama. Jauh dikit bawaannya langsung telepon-teleponan, kangen-kangenan gitu ya. Dan semoga saja kesadaran akan pentingnya kemesraan dalam sebuah hubungan membuat Anda berusaha memposisikan dengan baik sebagai couple, sebagai seseorang yang spesial bagi pasangan ya. Dan untuk yang lajang, kalau Anda merasa ada seseorang yang betul-betul membuat Anda bersemangat, bergairah, dan meyakini bahwa cinta bisa tumbuh kalau dibina, di-maintain dengan baik, maka pastikan bahwa Anda nggak sungkan lagi untuk membuka hati dan meyakini hidup Anda akan jauh lebih bersemangat ketika menemukan seseorang yang tepat ya. Yang berikutnya adalah Scorpio, Raja Piala, King of Cups. Ini gambaran di mana Scorpio berusaha untuk hati-hati, hari ini ingin membahagiakan diri, istirahat sejenak, lalu mewujudkan atau merealisasikan sesuatu yang ingin dilakukan, rencana yang ingin diwujudkan gitu ya. Tampil sebaik mungkin, menyenangkan hati, mengisi waktu dengan hal-hal yang membawa satu kebanggaan atau kepuasan, karena semua yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi kalau hari ini ada acara pesta pun, tampillah sebaik mungkin, persiapkan pakaiannya, persiapkan sepatunya seperti apa, penampilan Anda bagaimana. Kalau yang wanita, make up-nya seperti apa gitu ya. Jadi kalau pergi ke satu tempat atau satu acara yang memang dikhususkan undangannya, maka prepare betul-betul ya. Untuk yang berpasangan, jaga dengan baik komitmen yang sudah terikrar, sudah terbentuk, sudah terucap. Jangan sampai menyalahi atau melompati dari apa yang sudah menjadi sumpah Anda, ikrar Anda, janji Anda. Jadi ini adalah kehati-hatian dalam membina satu hubungan. Karena kalau nggak seimbang, kecebur ya.
salah sedikit Anda akan merusak semua yang sudah dibangun. Jadi menjaga, membina, merawat, berhati-hati dalam bertindak itu penting dalam membangun suatu hubungan yang solid, yang kokoh, yang makin diliputi cinta dan harmonis. Buat yang lajang, sepertinya masih harus pelan-pelan, hati-hati, takut gagal lagi, takut tersakiti lagi, sehingga perasaannya sensitif dan bermain dengan intuisi dalam hal menyeleksi siapa kira-kira yang mampu menggoyang hatinya. Jadi kalau belum ada yang cocok, jangan buru-buru, karena Anda tahu sekali salah memilih, gagal rasanya dalam waktu yang dilewati. Sedih, kesal, marah, kayak digoreng gitu, dan itu tidak ingin lagi dirasakan, jadi nggak mau terburu-buru ya. Giliran Aquarius, giliran Sagittarius ya. 3 koin, elemen tanah terkait dengan materi ini adalah dialog, diskusi, pembicaraan yang serius dan terkait dengan satu langkah ke depan ya, satu rencana untuk sebuah kehidupan yang istimewa. Bisa juga hari ini ada yang sedang melaksanakan misalnya pesta, akad nikah, resepsi, pertemuan, kontrak kerja, akad kredit. Wah, yang beli rumah di hari ini wah seru sekali ya. Dan ini adalah gambaran komunikasi, dialog yang dilakukan di hari ini, pertemuan yang penting, dan ada sesuatu yang Anda lakukan terkait dengan penyelesaian dari apa yang sudah dijanjikan di beberapa waktu sebelumnya. Dan untuk yang berpasangan, jangan lupa yang paling penting adalah diskusi, komunikasi, dan juga hal-hal yang terkait dengan misalnya finansial. Hari ini Anda mau membeli sesuatu, belanja sesuatu, pergi bersama pasangan, Anda harus tanyakan, bolehkah membeli ini, bolehkah membeli itu? Kenapa? Walaupun misalnya uangnya Anda, tetap saja segala sesuatu harus dibahas bersama. Kan berdua menjadi satu, to become one ya. Jadi bukan mentang-mentang uang Anda ya suka-suka saya, nggak bisa begitu ya. Tetap harus didiskusikan, harus disepakati bersama. Dan kalau ada sesuatu yang terkait dengan misalnya ada salah paham, bahas berdua sampai menemukan jalan tengahnya, jalan keluarnya ya. Dan untuk yang lajang, percaya atau tidak, kalau kadang-kadang orang jauh lebih tenang, lebih secure kalau misalnya dikenalkan dengan seseorang, jadi ada referensinya, bukan kita yang mencari sendiri. Kalau kita mencari sendiri kan kita nggak tahu dia itu gimana dulunya, seperti apa orangnya, bagaimana lingkungannya, bagaimana pergaulannya. Tapi kalau kita misalnya ada salah satu yang menjadi referensi dari perkenalan dengan seseorang, Anda bisa tanya ke temannya, dia orangnya gimana sih? Kebiasaannya apa? Sukanya bagaimana? Dulu-dulu dia bergaul bagaimana? Jadi banyak yang bisa ditanyakan, kepo-kepoin temennya gitu ya. Sambil nanya, terus gimana dulu? Berapa orang mantannya gitu ya. Kayak klien saya ceritanya lucu banget, sampai saya bilang, sampai sedetail itu? Iya mbak, namanya juga dijodohin. Oke. Jadi kalau misalnya hari ini kalau ada yang sedang dikenalkan, coba banyak bertanya supaya Anda tidak salah pilih ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. Kita lihat 8 tongkat, elemen api, menggambarkan energi semangat bahwa hari ini yang ingin Anda kerjakan, yang ingin Anda lakukan terkait dengan apa yang sudah dipersiapkan beberapa hari lalu. Jadi semua sudah berdasarkan kesepakatan, sudah berdasarkan perencanaan. Semoga lancar ya. Dan untuk yang berpasangan, apapun yang dilakukan Anda selalu yakin, merasa lebih lebih stroke, lebih greng gitu ya kalau dikerjakan atau dilakukan bersama orang yang dicintai. Maka sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengerjakan sesuatu, diskusikan dari awal sehingga sama-sama punya waktu. Jangan sudah running Anda ajak, ternyata dia sudah punya rencana yang lain, ntar Anda yang ngambek lagi ya. Jadi bahas semua langsung dengan pasangan, dan pasti lebih seru kalau mengerjakan sesuatu dengan orang yang disayangi dan dicintai ya. Untuk yang lajang, kalau hari ini Anda punya waktu berkumpul dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan komunitas, dengan segala lingkungan pergaulan Anda, manfaatkan dengan baik bagaimana Anda membawa diri. Karena terkadang
Ketika Anda bisa membawa diri, maka itulah label yang ada dalam diri Anda, yang kalau suatu hari Anda dikenalkan dengan temannya, dengan sahabatnya untuk dipacok-pacoki gitu ya, dijodoh-jodohin, dia akan mengatakan bahwa Anda orang yang baik, Anda yang orang yang digaranti bahwa nggak akan nyesel kalau dekat dengan Anda. Jadi kayak gitu ya gambarannya, bawa diri dengan baik dan bisa dipastikan bahwa orang tersebut akan yakin untuk makin dekat dengan Anda, karena tidak ada celah untuk bilang Anda ini, Anda itu, Anda anu gitu. Setuju? Sepakat? Iya. Oke. Dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan, jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe yang merah sentuh, kemudian ada gambar lonceng sentuh lagi, kemudian komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.